Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pembunuhan, perampokan, kebejatan, hawa nafsu, itulah yang kini menguasai hidup manusia. Kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar hanya oleh karena ulah manusia. Bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi kedua. Kejadian 6 ayat 5-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Roma 1 ayat 18-19. Dari surga Allah menunjukkan murkanya terhadap semua dosa dan kejahatan manusia, sebab kejahatan menghalangi manusia untuk mengenal ajaran benar tentang Allah. Apa yang dapat diketahui manusia tentang Allah sudah jelas dalam hati nurani manusia, sebab Allah sendiri sudah menyatakan itu kepada manusia. Roma 1 ayat 20-21. Semenjak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasanya yang abadi, sudah dapat dipahami oleh manusia melalui semua yang telah diciptakan. Jadi manusia sama sekali tidak punya alasan untuk membenarkan diri. Manusia mengenal Allah, tetapi manusia tidak menghormati Dia sebagai Allah dan tidak juga berterima kasih kepadanya. Sebaliknya manusia memikirkan yang bukan-bukan. Hati mereka sudah menjadi gelap. Roma 1 ayat 22-24. Mereka merasa diri bijaksana, padahal mereka bodoh. Bukannya Allah yang abadi yang mereka sembah, melainkan patung-patung yang menyerupai makhluk yang bisa mati, yaitu manusia, burung, binatang yang berkaki 4, dan binatang yang melata. Oleh sebab itu, Allah membiarkan mereka dikuasai oleh keinginan hati mereka untuk berbuat yang bejat, sehingga mereka melakukan hal-hal yang kotor terhadap sama sendiri. Roma 1 ayat 29-30. Hati mereka penuh dengan semua yang jahat, yang tidak benar, penuh dengan keserakahan, kebusukan dan perasaan dengki, penuh dengan keinginan untuk membunuh, berkelahi, menipu dan mendendam. Mereka suka membicarakan orang lain, suka memburuk-burukkan nama orang lain. Mereka sombong dan kurang ajar, yang benci pada Allah dan suka membuang. Mereka pandai mencari cara-cara baru untuk melakukan kejahatan. Mereka melawan orang tua. Roma 1 31-32. Mereka tidak mau mengerti orang lain. Mereka tidak setia dan tidak berbudi kemanusiaan. Mereka tahu bahwa menurut hukum Allah, orang yang melakukan semuanya itu patut dihukum mati. Walaupun begitu, mereka melakukan juga hal-hal itu dan malah menyetujui pula orang lain melakukannya. Roma 3 ayat 10-13. Seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang tidak menyeleweng, mereka tidak semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terganggu, lidah mereka merayung-rayung, bibir mereka mengandung bisa. Roma 3 ayat 14 sampai dengan 18. Mulut mereka penuh dengan sumpah serakah,
Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Mazmur 94 ayat 3 sampai 4. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beriak? Mereka mengutarakan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyembah. Mazmur 94 ayat 5 sampai 6. Umatmu ya Tuhan mereka remukkan, dan milikmu sendiri mereka tinggal. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh.